Ay, no, 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 no. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Green Butcher yang dirilis tahun 2003. Film ini mengisahkan dua sahabat yang mengadu nasib dengan membuka toko daging mereka sendiri. Hingga suatu ketika toko mereka dihadapkan dengan situasi yang sulit. Dan demi mempertahankan toko tersebut, mereka pun rela melakukan apa saja, bahkan sampai menjual daging yang bukan berasal dari hewan. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Med min åbningstid på at forklare dig det. Film diawali dengan memperlihatkan 4 orang bernama Steven dan tunangannya bernama Tina. Ada juga teman dari Tina bernama Betty dan satu lagi sahabat Steven, dia bernama Egil. Pada hari itu mereka sedang berkumpul sambil menikmati barbecue. Steven dan Egil bekerja di sebuah toko daging milik si tukang jagal bernama Holger. Holger ini orangnya agak cerewet. Karena hal itu Steven jadi tidak betah bekerja di sana. Dia pun mengajak Egil untuk berhenti dan membuka toko daging mereka sendiri. Singkat cerita, Steven dan Egil menemui seorang pria bernama Thomas, di mana Thomas memperlihatkan kepada mereka sebuah toko daging yang sudah lama ditutup. Setelah mereka mengecek kondisi di tempat itu, niat Steven untuk membuka toko daging semakin bulat. Namun mereka mendapatkan masalah dari segi keuangan, di mana toko itu sendiri dijual dengan harga $2 juta. Karena mereka berdua, jadi mereka harus mengumpulkan masing-masing $1 juta. Di sini Steven berencana ingin mengandaikan rumahnya, sedangkan Egil masih kebingungan karena dia sudah tidak memiliki harta untuk dijual. Keesokan harinya Egil pergi ke sebuah sanitarium untuk mengunjungi saudara kembarnya yang bernama Gary yang sedang dirawat karena mengalami kerusakan pada bagian otak. Egil pun mengatakan tujuannya datang ke sana kepada suster yang merawat Gary. Dia datang ke sana bukan untuk menjenguk ataupun berharap kesembuhan dari Gary. Dia malah meminta si suster untuk melepas alat bantu pernafasan Gary. Di sini Egil beralasan dia enggak mau melihat Gary terlalu lama menderita. Jadi mending si Gary ini meninggal saja. Egil juga mengizinkan pihak sanitarium untuk mengambil organ milik Gary dan disumbangkan ke orang yang lebih membutuhkan. Padahal tujuan aslinya dia ingin si Gary tewas, biar dia bisa mendapatkan harta warisan keluarga mereka yang sekarang lagi berada di tangan Gary, buat modal buka usaha toko dagingnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Steven dan Egil nekat membangun toko daging mereka. Saat di dalam, mereka berencana ingin memanggil tukang listrik untuk memperbaiki lampu di ruangan pendingin. Dan tidak lupa mereka akan membagikan kartu nama untuk mempromosikan toko baru mereka. Lalu di sore harinya, Egil mengunjungi makam orang tuanya yang berada di belakang gereja untuk meminta doa restu biar toko daging mereka yang baru bisa berjalan dengan lancar. Di sana Egil tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Astrid yang kebetulan bekerja sebagai pengurus dari pemakaman itu. Setelah curhat panjang lebar, tidak lupa juga Egil memberikan kartu nama dari toko dagingnya, berharap kapan-kapan Astrid mau berkunjung ke sana. Nej, undskyld. Det kender jeg godt. Keesokan harinya pada saat grand opening di toko baru tersebut, ekspektasi mereka sepertinya tidak sesuai dengan harapan karena tidak ada satupun pembeli yang datang ke sana. Hal itu pun membuat Steven agak sedikit jengkel. Lalu tunangan Steven pun berkata kalau orang-orang lebih memilih untuk membeli daging di toko Holger, yang dimana kualitas dagingnya lebih baik dibanding mereka. Setelah itu di saat Steven ingin menutup tokonya, tanpa sengaja dia mengunci tukang listrik yang masih benerin lampu di ruangan pendingin. Tukang listrik itu juga nggak sadar karena dia lagi pakai headphone di telinganya. Keesokan harinya masalah kembali muncul, di mana Steven bertengkar dengan Tina dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Lalu di saat Steven ingin membuka tokonya, ia pun kaget ketika melihat si tukang listrik yang sudah tewas di ruangan pendingin.
Dan sialnya lagi Holger alias mantan bosnya Steven berkunjung ke sana untuk melihat-lihat keadaan dari toko tersebut. Di sana dia mengejek keadaan tempat itu yang sama sekali tidak ada pembelinya. Meskipun begitu, dia ingin menjadi pembeli pertama di toko Steven. Holger meminta Steven untuk menyiapkan daging dengan kualitas terbaik untuk pesta makan malam yang akan dia adakan. Setelah itu, Steven meminta Egil untuk datang ke toko. Dengan wajah yang sangat panik, dia pun menceritakan kecelakaan yang terjadi terhadap tukang listrik tersebut. Egil menyarankan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, karena ini adalah sebuah kecelakaan. Namun pas dicek, Egil sangat kaget ketika melihat kondisi dari jasad si tukang listrik, karena sebelah kakinya telah menghilang. Dan ternyata kaki tersebut sudah dijual kepada Holger. Steven beralasan pada saat itu dia sangat frustasi. Udah ditinggal tunangannya, ditambah lagi Holger datang ke sana sambil mengejek-ngejek toko mereka. Tentu saja hal tersebut menjadi tambah rumit dan demi kebaikan toko mereka bersama, mereka pun sepakat untuk merahasiakan kejadian ini dan berniat memasukkan jasad tersebut ke dalam mesin penggiling daging untuk menghilangkan bukti. Tetapi keesokan harinya mereka sangat kaget melihat banyak orang yang mengantri di depan toko daging mereka. Semua itu karena pesta makan malam yang diadakan oleh Holger, di mana para tamu undangan dibuat ketagihan dengan daging yang dijual dari toko Steven. Oleh karena itu, Steven pun nekat kembali menjual daging si tukang listrik, di mana dia berkata kepada pembeli kalau daging itu adalah daging spesial yang sudah dimarinasi dengan bumbu rahasia buatannya. Di sini Egil merasa kalau perbuatan Steven sudah kelewatan. Namun karena banyaknya permintaan dari customer, Egil pun menyuruh Steven untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Hingga akhirnya semua potongan daging dari jasad si tukang listrik sudah habis terjual. Steven pun merasa sangat puas dengan penjualannya hari itu. Namun dia juga sadar sudah tidak bisa lagi melanjutkan hal tersebut, karena sudah tidak ada lagi stok daging manusia sebagai bahan utamanya. Vi ses i morgen, ikke? Det stopper nu. Ja, okay. Det er sindssygt. Singkat cerita, pada saat di rumah, Egil mendapatkan kabar dari pihak Sonatarium kalau besok mereka akan melepaskan alat pernapasan milik Gary. Lalu pada malam harinya ketika Steven lagi sibuk meracik bumbu di tokonya untuk penjualan besok hari, tiba-tiba dia pun didatangi oleh Thomas. Tujuan Thomas datang ke sana ingin melihat kondisi dari toko baru milik Steven. Dia juga sempat mendengar rumor kalau Steven menjual salah satu daging dengan kualitas terbaik. Namun bagi Steven, kedatangan Thomas adalah sebuah peluang baginya agar bisa menambah stok daging spesial mereka yang kebetulan sudah habis. Lalu dengan wajah tanpa dosa, Steven pun mengajak Thomas untuk melihat isi dari ruangan pendingin. Dan ketika Thomas sudah masuk ke dalam dengan cepat, Steven langsung mengunci pintunya agar Thomas mati kedingin. Singkat cerita, keesokan harinya kembali melihat antrian yang sangat panjang di depan toko daging mereka. Di dalam, Egil tidak menaruh curiga kepada Steven. Hingga akhirnya dia masuk ke ruangan pendingin dan menemukan jasad Thomas yang sudah membeku. Karena hal itu, Egil marah kepada Steven dan dia menganggap Steven ini sudah tidak waras. Namun Steven beralasan kalau dia tidak membunuh Thomas, melainkan dia menemukan Thomas yang sudah tewas di jalan. Dan daripada jasad Thomas dikubur, mendingan dia memanfaatkan untuk aset keperluan toko daging mereka. Di sini Egil berniat melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, tapi Steven terus berusaha membujuk Egil dengan berkata jika ia melaporkan kejadian ini, bisa dipastikan usaha toko daging mereka akan bangkrut. Dan jika ingin tetap merahasiakan hal ini, bisa jadi peluang mereka untuk sukses di dunia perdagangan semakin besar. Dan alhasil dengan mengikuti perkataan Steven, toko daging mereka pun semakin terkenal, bahkan stasiun TV lokal sampai datang ke sana untuk meliput toko mereka. Kembali ke Sonatarium, di mana para dokter akan mulai melepas alat bantu milik Gary dan berniat ingin mengambil organ tubuhnya buat disumbangin. Tapi tanpa diduga secara ajaib, Gary terbangun dari komanya yang membuat semua dokter di sana pun kaget. Lalu kita kembali kepada Steven yang semakin sukses, bahkan dia sudah bisa membeli mobil yang bagus. Terlihat Steven mengeluarkan sesuatu dari bagasi mobilnya.
Dan ternyata kantong tersebut berisi jasad manusia yang akan dia gunakan untuk merefill stok daging spesial mereka yang sudah mulai menipis. Tapi hal itu membuat Egil sangat kesal karena perbuatan Stephen sama saja dengan pembunuhan. Namun emosinya langsung teralihkan ketika melihat si Gary, saudara kembarnya yang tiba-tiba muncul di depan toko mereka. Terlihat di sini Egil tidak mau bertemu dengan Gary dan Stephen pun membantunya untuk mengusir Gary dari sana. Kemudian Egil pergi ke sanatorium untuk bertanya kenapa si Gary bisa pulih dari sakitnya. Tapi suster itu berkata kalau mereka juga bingung dengan hal tersebut. Dan suster itu menganggap kalau kejadian tersebut adalah sebuah keajaiban. Egil pun meminta suster itu agar Gary kembali dimasukkan dan dirawat di sanatorium ini. Tapi suster itu menolak dan dia berasumsi kalau saudara kembar ini sepertinya punya masalah pribadi. Kemungkinan hal itu berkaitan dengan kematian orang tua mereka, dan untuk mendiskusikan masalah ini, suster itu berniat ingin pergi menemui Stephen karena dia tahu dari siaran TV yang meliputi toko daging mereka kalau Stephen adalah sahabat dekatnya Egil, dan di sini Egil pun menentang si suster. Dia berkata silakan datang ke toko daging mereka jika mau bertemu dengan Stephen, tapi jauhkan Gary dari hidupnya. Lalu suster itu pergi ke toko daging untuk menemui Stephen. Namun naasnya suster itu malah berakhir di ruangan pendingin. Dari sini sudah terlihat kalau Egil tidak peduli dengan semua kegilaan ini. Gary pun kembali ke toko itu untuk menemui saudaranya. Tapi lagi-lagi dia diusir oleh Stephen. Lalu saat berada di belakang toko dia sempat melihat keberadaan Egil. Tapi Gary teralihkan dengan melihat daging ayam yang dibuang di dalam tempat sampah. Diketahui Gary ini sangat terobsesi dengan binatang. Dan bisa dikatakan dia adalah orang yang sangat menyayangi binatang. Lalu di saat di kuburan Astrid tidak sengaja melihat Gary yang lagi nguburin daging ayam yang dia temukan di toko Stephen tadi. Di sini Astrid sadar kalau Gary adalah saudara kembarnya Egil dan mereka pun akhirnya menjadi teman. Dan pada malam harinya ketika Egil pergi ngepel ke rumah Astrid, dia terkejut ketika melihat Gary yang berada di sana. Hal itu membuat Egil menjadi kesal dan pergi dari sana. Tetapi Gary dan Astrid menyusul keluar untuk menahan kepergian Egil. Egil pun menyuruh Gary untuk menjauh dari kehidupannya. Di sisi lain, pada saat Stephen ingin pulang dari sana, dia malah bertemu dengan Tina di depan toko. Setelah melihat kesuksesan yang didapat oleh Stephen, Tina pun ingin mengajaknya balikan. Tapi Stephen sadar kalau Tina hanya melihatnya dari segi kekayaan. Hal itu membuat Tina juga berakhir menjadi stok daging di restoran mereka. Lalu scene beralih ke Holger yang sedang menyaksikan berita tentang banyaknya orang hilang secara misterius di negara Denmark. Karena penasaran, dia pun menelpon distributor daging terbaik di kota tersebut dan bertanya apakah toko Stephen mengambil stok daging di tempat mereka. Kemudian scene beralih ke gereja di mana Pastor Vilusen memanggil Astrid. Terlihat Holger juga sudah berada di sana untuk mendiskusikan perihal toko daging yang dijalankan oleh Stephen dan Egil. Di sini Holger curiga kalau Stephen dan Egil pelaku dari hilangnya banyak orang belakangan ini, apalagi setelah dia menelpon distributor daging. Distributor itu mengatakan kalau toko Stephen hanya mengambil 8 ekor ayam. Tentu saja ada kejanggalan di sana. Bagaimana sebuah toko daging memesan 8 ekor ayam, tapi tokonya bisa seramai itu? Dan kemungkinan mereka lah yang telah membunuh dan menjual daging korbannya. Holger sebagai mantan bos mereka menceritakan masa lalu Egil kepada Astrid. Dulu Egil pernah mengalami insiden kecelakaan. Dikarenakan pada saat itu si Gary kembarannya Egil ingin melihat jerapah yang baru lahir di salah satu kebun binatang. Dan akhirnya mereka sekeluarga pun pergi ke sana sekalian liburan. Sebelum pergi si Gary ingin dia yang menyetir mobil. Dan keluarga mereka pun membiarkannya, kecuali si Egil karena dia keberatan. Namun karena Gary sudah nggak sabar melihat jerapah itu, akhirnya dia pun membawa mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hingga pertengahan jalan tiba-tiba ada seekor rusa melompat ke depan mobil mereka. Karena Gary penyayang binatang jadi dia pun menghindar rusa itu. Dan terjadilah kecelakaan yang fatal yang membuat orang tua mereka dan istri Egil meninggal dunia. Sementara Gary mengalami koma dan Egil hanya mengalami patah tulang. Itulah penyebab kenapa Egil sangat membenci saudara kembarnya itu.
Setelah kejadian tersebut, Egil menjadi frustasi dan dia sering keluar malam untuk membunuh semua binatang yang dia temui. Makanya di rumah Egil terlihat banyak tulang-tulang binatang yang ia kumpulkan. Lalu sampai akhirnya pihak kepolisian menyerahkan Egil kepada Holger. Karena kasihan, Holger pun akhirnya menerima Egil dan mempekerjakan di toko daging miliknya. Daripada dia membunuh binatang di luar, mending membunuh binatang di toko daging. Di sini Pastor Vilusen terus mengingatkan Astrid untuk segera menjauhi Egil karena ia berbahaya. Namun Astrid masih tidak percaya dengan semua cerita itu. Sementara itu di toko daging, Egil pamit ke Stephen untuk pulang. Dia juga bercerita kalau hubungannya dengan Astrid lagi tidak baik. Lalu ketika Stephen lagi beres-beres untuk menutup tokonya, kemudian Astrid dan Gary datang ke sana sambil membawa beberapa ekor ayam untuk diberi ke Egil agar hubungan mereka bisa membaik. Stephen pun segera mengusir mereka, tapi mereka tetap tidak mau pergi dan ingin bertemu dengan Egil. Karena kesal, Stephen pun membiarkan mereka masuk ke dalam dan berkata kalau Egil berada di dalam ruangan pendingin. Tentu saja di sini kita mengetahui niat Stephen mengajak mereka masuk untuk dijadikan stok bahan daging. Di sisi lain terlihat Egil pergi ke gereja untuk menemui Astrid. Tapi ketika masuk ke dalam dia tidak melihat ada Astrid di sana. Pastor pun berkata kalau tadi Astrid pergi pamit untuk pergi ke toko daging mereka. Punya firasat yang tidak enak, Egil pun pergi ke sana. Tapi Stephen berkata kalau Astrid tidak pernah datang. Dan ketika Egil ingin keluar dari toko, tiba-tiba Astrid membenturkan kepalanya ke dinding. Egil yang mendengarkan hal itu langsung membuka ruangan pendingin tersebut. Dan dia terkejut melihat Astrid yang sudah lemas di dalam sana. Hal itu pun membuat Astrid sangat marah kepada mereka berdua, dan Astrid menyebut mereka berdua adalah psikopat. Karena hal itu, Egil menjadi sangat marah kepada Stephen, bahkan dia berniat untuk membunuhnya. Stephen yang panik hanya bisa meminta maaf dan pergi dari sana. Tidak lama kemudian Egil menyadari kalau Gary juga ada di dalam ruangan pendingin itu. Dia pun segera mengeluarkan Gary dari sana, dan untungnya Gary ini masih hidup. Dari kejadian itu, Egil terlihat sudah bisa menerima keberadaan Gary dan memaafkan kejadian masa lalunya. Keesokan harinya, toko mereka kembali ramai pembeli. Di sini Egil kewalahan melayani pembeli yang terlalu banyak. Dikarenakan Stephen belum datang ke toko, ditambah lagi stok daging spesial mereka sudah habis. Egil pun berkata kepada para pelanggan kalau di toko mereka hanya tersisa daging ayam, tapi para pembeli tidak mempermasalahkannya. Mereka berkata tetap menggunakan racikan bumbu yang sama. Egil pun kebingungan, berarti selama ini yang membuat toko mereka ramai bukan karena daging manusia, melainkan bumbu yang diracik oleh Stephen. Lalu ketika Egil menyiapkan daging ayamnya, tiba-tiba Holger datang ke sana beserta pihak FDA. Mereka datang ke sana atas laporan dari Holger karena toko mereka dicurigai menjual daging manusia. Lalu tak lama kemudian Stephen datang ke toko sambil membawa bunga sebagai permintaan maafnya kepada Egil. Tapi Stephen dibuat kaget karena ada pihak FDA datang ke tokonya. Dengan perasaan panik, Stephen pun masuk ke dalam. Sementara Egil masih terlihat santai. Di sana Stephen langsung berteriak kalau Egil tidak bersalah dan dia tidak ada sangkut pautnya dengan barang yang mereka temukan di dalam toko tersebut. Melihat tingkah Stephen, Egil pun berusaha menenangkannya. Bahkan dia menendang kaki Stephen biar Stephen tidak terlalu banyak bicara. Kemudian Egil pun membawanya keluar. Lalu setelah melakukan pengecekan, pihak FDA tidak menemukan keanehan di sana. Hal itu pun membuat Holger kebingungan karena dia sangat yakin kalau toko ini telah menjual daging manusia. Lalu saat di luar, Egil pun bercerita kalau sebelumnya dia sudah membuang semua potongan tubuh yang tersisa. Tapi walaupun begitu, Stephen yakin kalau toko daging mereka akan sepi karena orang hanya ingin daging spesial itu. Sementara nanti pengawasan toko mereka akan semakin ketat dan mereka tidak bisa lagi mencari korban. Egil pun berkata kalau hal itu tidak akan terjadi karena toko mereka ramai pembeli bukan karena daging manusianya, melainkan karena bumbu racikan yang dibuat oleh Stephen. Bahkan Egil pun mengakui kalau bumbu buatan Stephen merupakan bumbu yang terenak yang pernah ia cicipi. Setelah mendengarkan hal itu, Stephen pun menjadi lega
dan akhirnya dia bisa kembali melanjutkan kesuksesannya dengan jalan yang lebih halal. Di akhir film terlihat hubungan Egil dan Gary semakin membaik. Bahkan Astrid sudah memaafkan kejadian pada hari itu. Dan akhirnya mereka berempat menghabiskan waktu bersama dengan perasaan bahagia. Dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.